Baik, perkenalkan nama saya Putu Rika dengan NPM 247820059 dari kelas RI 3B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas hands-on dari lab session 5, yaitu membahas mengenai Netmiko dan YAML dari network programming kedua mata kuliahnya. Oke, jadi di lab session kelima di sini saya tujuannya yaitu memahami perbedaan Paramiko dan juga Netmiko, kemudian menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat dan juga mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis Netmiko. Di sini kita masuk ke penjelasan Paramiko terlebih dahulu nih. Sebenarnya di lab sebelumnya, tapi di sini dibedain antara dijelaskan perbedaannya apa dari Paramiko dan juga Netmiko-nya. Nah, untuk Paramiko sendiri, dia itu umumnya digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Dan juga dia itu tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Jadi perintahnya itu harus diketik manual dan juga outputnya itu harus diparsing sendiri maksudnya. Dia itu juga lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Jadi dia pokoknya dia lebih fleksibel lah gitu. Jadi kalau Netmiko kan biasanya cuma buat otomasi jaringan, kalau di Paramiko tuh dia ya lebih fleksibel gitu lah. Oke, di sini ada perbandingan antara Paramiko versus Netmiko. Di sebelah kiri sini ada penjelasan Paramiko yang sudah dijelaskan tadi di awal, dan juga di sini di kanan, bagian kanan ini ada penjelasan buat Netmiko. Nah, Netmiko ini sendiri dibangun di atas Paramiko dan dikhususkan untuk perangkat jaringan kayak router ataupun switch seperti itu. Kemudian di Netmiko juga tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan. Dan juga Netmiko itu lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan, contohnya otomasi perangkat atau otomasi jaringan gitu lah. Oke, kemudian sini kita langsung lihat perbedaan kodenya dari Paramiko versus Netmiko. Di sini ada kode buat Paramiko, di sini kode buat Netmiko-nya. Di sebelah kiri di sini tuh perbedaannya sih cuman kalau di Netmiko dia tuh ada connect handler, kalau di sini tuh di Paramiko dia tuh nggak ada connect handler, tapi dia ada koneksi SSH dari Paramiko, karena kan emang jelasin tadi kalau di Paramiko dia itu umumnya itu digunakan untuk koneksi SSH. Kalau Netmiko kan dia lebih ke otomasi seperti itu. Kemudian di sini juga perbedaannya untuk di Netmiko di sini device-nya dia tuh menggunakan tipe kayak dictionary gitu, kayak tipe JSON gitu. Jadi dia masukinnya menggunakan kurung kurawal dulu gitu. Kalau di Paramiko dia enggak, dia langsung ya kayak ngetik host terus dimasukin berapa IP-nya, username apa, kayak passwordnya apa gitu. Kalau di sini beda dia. Oke, di sini ada penjelasan yang lebih penjelasan lagi apa namanya? Kode yang lebih lengkap lagi penjelasannya. Apa namanya kodenya? Kemudian ya sama kayak tadi di sini perbedaannya ya di sini outputnya itu harus pricing sendiri ya, parsing sendiri. Kalau sini enggak gitu. Kita masuk ke exercise 1 aja. Di exercise 1 ini kita itu akan menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu yang ready install PNV dan juga syslog. Oke, di sini saya sudah menginstal PNV dan juga syslog. Kemudian di sini kita akan memastikan setiap perangkat dari NAC itu terkonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Kemudian kita akan mengkonfigurasi SSH pada switch maupun router. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan 6 log sehingga log perubahan itu tercatat gitu. Oke, kita langsung ke yang step kedua ini aja ya, karena ini kan kita udah menggunakan yang sebelumnya, jadi ya skip sini aja. Pastikan setiap perangkat kita cek IP di setiap perangkatnya. Oke, kita cek show. Oke, di sini VLAN satunya itu 192.168.1.3 untuk IP dari switchnya. Kita untuk router dia yang Ethernet 0/0-nya itu 10.1. Kalau untuk NAC ini buat Ethernet 0-nya yang terhubung dengan NAT atau DHCP. Di sini dia itu IP-nya dapatnya 10.177.0.3. Kalau IP yang Ethernet 2 sebentar, di sini IP-nya cuma ini doang sih, 10.177. Sebentar, kayaknya kemarin udah dikasih deh Ethernet 2-nya. Sebentar ya. Oh, Ethernet 2-nya belum dikasih IP di sini. Sebentar ya, kita kasih IP dulu.
ini tadi 1, ini 3, berarti sini 2 aja deh. Kita pause dulu sininya, kita kasih 1 titik 1 apa 10 sih? Titik 10 titik 10 titik 2/24. Jadi kita kasih IP Ethernet 2 nya dia supaya bisa nyambung ke Ethernet di sini gitu. Oke, tunggu bentar. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini udah masuk ya IP-nya gitu, 10.2. Oke, jadi semuanya udah ada IP-nya. Kemudian kita akan konfigurasi SSL pada switch maupun router. Tadi sih udah saya konfigurasi sebelumnya sih, sebenarnya di lab sebelumnya. Cuma di sini kita coba cek aja SSH-nya berhasil atau tidak. 3 sama 1. Ini untuk switch. Salah apa? SSH 1 Oke, di sini buat switchnya dia sebentar. Dia berhasil. Buat router kita coba cek. Oke, dia berhasil juga, berarti dia sudah berhasil SSH-nya. Kemudian kita coba cek apa lagi yang disuruh. Mengaktifkan syslog sehingga lo perubahan konfigurasi ternyata. Oke, gini kita aktifkan syslognya. Sebenarnya sih udah sih, coba kita restart aja tapi ya biar memastikan. Oke, sini kita udah merestart syslognya. Oke, apa lagi nih? Oke, exercise 1 udah ya. Kemudian di exercise 2 di sini kita akan mengkonfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Di sini kita bakal menginstal NetMiko pada NAC. NAC-nya itu pastikan telah terhubung ke Ethernet. Coba kita ping google.com dulu ya. Ping. Oke, berhasil kita terhubung ke Ethernet. Kemudian di sini install NetMiko menggunakan IP. Sini udah diinstal, jadi kita cuma perlu ngecek aja. Karena kalau install dari awal itu lama. Dia termasuk lama, apalagi sinyalnya jelek. VIP 3 Nah, ini udah terlihat namanya NetMiko versionnya 4.6. Oke, berarti udah terinstall NetMiko-nya ya. Kemudian di sini kita akan membuat script Python dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih. Oke, kita cek Python-nya dulu. Cek Python mana sih? Titik 10 nih, Python-nya udah nih malam. Oke, kita membuat script Python switch netmiko.conf. Sebentar, sebenarnya sih saya sudah buat, jadi kita tinggal cek aja. netmiko._conf, kita nano netmiko_conf. Nah, di sini udah masuk. Di script ini tuh kita akan membuat VLAN 10 dan juga mengaktifkan interface loopback 0 pada router. VLAN 10 nya itu pada switch ya. Kalau dilihat tadi di sini belum ada VLAN 10, dia itu cuma ada VLAN 1. Ya, VLAN 1 ini cuma IP. Jadi di sini kita bakal membuat router di sini di NetMiko ya. Di sini dia itu cuman memasukkan data dari
router 1 dan juga data dari switch. Nah, di sini device type-nya itu Cisco, kemudian hostnya itu ya IP yang tadi kita udah masukkan kepada routernya, kita masukkan di sini, username juga passwordnya di sini kita masukkan. Kemudian data switchnya di sini kita masukkan di sini. Kemudian udah itu aja, dia tipenya tuh dictionary, kayak dictionary gitu, buat masukkan datanya. Kemudian di konfigurasi routernya, kita memasukkan perintah di sini, perintah buat di ke router, perintah buat ke routernya gitulah dia istilahnya. Di sini dia bakal nge-print interface loopback, kemudian IP address-nya juga, dan langsung di sini shutdown. Ya, di switch-nya juga sama, dia bakal melakukan VLAN 10, membuat VLAN 10 dengan nama NetMiko VLAN. Coba kita jalankan. Nah, itu di sini ya bisa kita lihat di sini dia langsung nge-print ini konfigurasi router loopback 0. Di routernya dia bakal membuat loopback 0. Dia masuk konfigur terminal dulu, membuat loopback 0, kemudian masukkan IP address sekian, kemudian shutdown langsung end. Kemudian di switch dia itu bakal liatin lagi apa namanya, membuat VLAN 10 dan menamakan VLAN 10 itu netmiko underscore VLAN. Kita coba cek di switchnya terlebih dahulu. Show VLAN. Nah, di sini udah berhasil ya dia net lagi apa namanya, VLAN 10 namanya netmiko VLAN. Seperti itu. Kita cek di routernya, tadi dia itu di router membuat loopback, jadi kita coba cek. So IP interface grid, dan di sini dia berhasil membuat loopback ke 0. Seperti itu. Oke, di sini udah berhasil pada exercise 2 membuat loopback dan juga VLAN pada switch. Kemudian di sini ada introduction to YAML. Di sini kita akan membahas mengenai YAML. YAML itu bukanlah markup language, malah YAML itu adalah format data yang human readable atau yang bisa dibaca oleh manusia dan digunakan dalam network automation seperti di Ansible. Kelebihan YAML itu yaitu mudah dibaca atau ditulis dan cocok dengan struktur data seperti list dan juga dictionary, dan dia itu mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset, misalnya daftar VLAN. Jadi ntar di dalam kode YAML itu berisi data-datanya, tapi tipenya itu bukan kayak dictionary. Ntar bisa dilihat sendiri tadi bawahnya dia ada contoh kodenya, contoh tipe YAML yang maksudnya. Di sini ada penjelasan lagi, YAML, XML, dan JSON itu memakai struktur data yang sama, list, key, dan juga value, tapi formatnya berbeda. Nah, YAML di sini lebih mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Nah, di sini bisa dilihat YAML structure. Di sini ada Cisco, Juniper, Brocade, dan juga VMware. Listnya itu berisi 4 item dengan tipe string, kemudian stringnya itu tidak memerlukan tanda kutip, nggak kayak JSON. Kalau JSON itu kan perlu tanda kutip setiap awal dan juga akhir kata. Nah, tanda minus itu menunjukkan item pada list. Jadi misalnya di sini ada item namanya Cisco, jadi dia dikasih tanda strip itu supaya menunjukkan itu tuh adalah itemnya gitu. Kemudian di sini komentar pada YAML ditandai dengan hashtag gitu. Ya kayak kode PTBS ini lah, komentar ditandai dengan hashtag gitu. Di atas ini merupakan contoh dictionary berisi pasangan key value dengan tipe campuran. Seperti ini contohnya. Kemudian list pada YAML ini berisi tipe campuran. Yang ini campuran string, integer, dan boolean, dan juga list itu. Di sini ada string, integer, boolean, dan juga list. Ini list, string, integer, boolean. Sini ada YAML versus JSON, bisa dilihat di sini ya. Di sini YAML tuh lebih gampang dibaca dan juga kalau mau ngetik tuh lebih gampang. Nggak kayak JSON. Kalau JSON ini kan misalnya kita kalau mau otomasi banyak perangkat tuh, kalau kita menggunakan JSON ya dia lebih rawan typo. Misalnya kan istilah JSON kan banyak nih, kayak ada petik, ada petik, ada koma gitu harus gitu kan. Kalau misalnya ada salah satu aja itu kan bisa susah ntar kalau mau troubleshootnya gitu. Jadi kalau menggunakan YAML untuk otomasi perangkat itu lebih enak atau lebih mudah gitu. Di YAML kan cuma ada minus gini, terus ada nama itemnya apa gitu. Beda dengan JSON yang tipenya kayak dictionary gini. Jadi kita masuk ke YAML in Python.
Nah, untuk membaca dan mempricing file YAML pada program Python menggunakan library PyYAML. Contoh kodenya ini import YAML with open example.yaml sf. Ya gitulah pokoknya contoh kodenya. Kita langsung masuk aja ke exercise 3. Di sini tuh dia menyimpan informasi router pada dalam file YAML. Kita akan menyimpan informasi router dalam file YAML. Jadi kita diminta untuk membuat file devices YAML berisi informasi utama dari router seperti yang di sini. Kemudian di sini kita membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana yaml_conf.py. Dan sini kita diminta untuk memastikan library PyYAML itu sudah terinstall. Oke, kita langsung masuk aja ke NAC-nya. Tadi sudah pasti sebenarnya lupa. Devices YAML dan juga conf.py. Tapi sebelumnya kita cek dulu. Ketika Nah, di sini kita udah ada ya PyYAML-nya. Jadi kita langsung aja ke filenya yang disuruh tadi buat. Di sini kita pertama disuruh membuat devices.yaml dan juga yaml_conf.py. Fungsinya itu untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana. Oke, kita langsung aja kita cek. Tadi udah buat sih aku sebenarnya, cuman kita cek lagi. Nah, di sini di devices YAML ini ada yang namanya devices. Devices ini dia itu tipenya router atau namanya router dan type-nya Cisco.ios. Jadi di sini kayak NetNico tadi, cuman dia cuman buat inventory-nya aja gitu, cuman buat masukin data device-nya di sini. Nanti kalau buat menjalankan itu pakai yang namanya apa sih tadi? Satunya lagi lupa. Yang namanya yaml_conf ini gitu. Jadi dia berbeda. Di sini buat masukin device-nya aja. Ada IP, ada username dan juga ada password secret. Kemudian kita cek yaml_conf. Oke, di sini ada import YAML dan juga dari NetNico import connect handler gitu. Oke. Mengirimkan perintah. Nah, di sini dia pertamanya itu dia bakal membaca file YAML. Nah, di sini dia akan mengecek dulu nih kalau ada file YAML dia bakal membacanya. Nah, tadi kita menamakan file YAML device YAML. Di sini kita akan membaca, menaruh huruf R ini artinya membaca sebagai file. Kemudian dia bakal mengambil data dari routernya tersebut. Kalau tadi kita cuma masukin router aja. Kemudian dia akan menjalankan perintah-perintah gitulah. Dia akan mengirimkan perintah show IP interface brief. Nah, itu aja. Kita coba jalanin aja langsung. Oh, error sebentar. Connect handler bintang router argumennya. Bentar ya. Oke, lanjut. Di sini ternyata tadi ada sedikit kesalahan karena tadi di kodenya itu tidak menggunakan name. Jadi di devices YAML itu juga tidak menggunakan name. Sebentar kita cek lagi namanya devices.yaml. Nah, di sini tadi kan ada namenya itu router kalau salah tadi. Tapi di kode yaml_conf itu tidak ada name. Jadi tadi ada syntax error sedikit. Kita coba jalankan Python dia akan menghubungkan ke router dan juga akan mengambil informasi dari router tersebut. Tuh, seperti ini. Mengambil informasinya sesuai kode yang kita masukkan. Tadi kalau kita masukkannya itu kan show IP interface brief, jadi dia IP interface brief seperti itu. Udah di sini sebenarnya ya exercise 3. Kemudian kita masuk ke exercise 4. Di sini kan konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Seluruh perangkat ya berarti tambahin switch aja sebenarnya. Tambahkan informasi perangkat switch pada file devices.yaml.
Kemudian modifikasi YAML_conf.py pada insersi sebelumnya sedemikian sehingga semua perangkat yang terdaftar pada file YAML dapat dikonfigurasi. Oke. Kita coba cek dulu. Di sini aku udah ada sebenarnya, cuman perlu dihapusin ini tadi. Router. Sini kita sini udah seperti ini ya. Coba kita cek strukturnya ada benar atau belum. Kita nano device YAML, device type host username password secret 12342. Oke, di sini udah seperti ini ya. Router dan switchnya. Di sini kita masukkan IP-nya sesuai kontrol S. Kita saja kita masukkan ini. Kemudian di sini kita bakal ngedit nano yang lokal. Oke, sini kan dia cuman perintah show untuk router. Ini kita bakal, ini udah ada sebenarnya kodenya. Di sini dia tuh loop semua device, router dan juga switch VLAN gitu. Kita copy. Kita coba jalanin lagi. Sebentar ya. Terus back masuk ke oke. Sebentar, coba pakai ini dulu. Karena di sini dia ternyata pakai nama ya. Sebentar, ini ada sedikit error. Oke, di sini ternyata ada sedikit kesalahan tadi. Di sini di dalam device name-nya ini tidak boleh ada dev tadi katanya, karena itu dia menyebabkan error. Kita langsung edit aja di NAC-nya. Kemudian kita tekan dia berhasil mengkonfigurasi routernya. Dia bakal membuat loopback 1 dan juga VLAN 100 untuk ke switchnya. Kalau kita cek di switch, dia bakal sebenarnya sih udah dari tadi ya, atau kita coba hapus aja bisa sih. Bisa nggak sih? No. VLAN 100. Sebentar, switchnya mana sih? Oke. VLAN 100 nya udah nggak ada.
cuman ada netminfo VLAN. Kemudian kita ke router, mau interface. Loopback 0. Loopback 0, loopback 1 ya, sebentar. Cek dulu di kode ini tadi loopback. Loopback 1 ternyata, oke salah guys. Kanan. Sepuluh 1. Oke, loopback 1 udah nggak ada ya. Kita coba cek, kita coba jalankan lagi. Jika mau konfigurasi router dan jika mau konfigurasi switch, coba cek di router. Masih loopback 1-nya ada, tapi IP-nya nggak dimasukin. Ya. Kemudian di switch-nya itu kita cek VLAN brief. Dia membuat VLAN 100 dengan nama YAML VLAN. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video yang dari saya. Jika ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.